Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa BTV sekalian, ya, jumpa lagi dengan kita di podcast Bamega TV. Dan kali ini tamu kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19 khususnya di Kota Baru, dan alhamdulillah tamu kita kali ini yaitu Ibu Dr. Sri. Selamat malam Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dokter berkenan bersama kita dalam podcast kita kali ini. Nah, mungkin ini akan juga memberikan edukasi khususnya kepada warga Kota Baru. Sebenarnya pandemi di Kota Baru ini kondisinya saat ini seperti apa? Nah, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kepada saat ini kondisi kita di Kota Baru seperti apa mengenai pandemi. Ya. Terima kasih kesempatannya ya. Begini, jadi kondisi kita saat ini di Kota Baru terus terang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan, terutama bagi kami di tenaga kesehatan, terutama yang di rumah sakit ya. Karena pada awal-awal dulu yang kita masih, paling dari awal bulan Maret kayaknya dulu ya, Maret, April, Mei, itu masih yang ringan-ringan, belum ada yang maksudnya yang gejala berat. Tapi yang akhir-akhir ini masuk dari bulan Juli dan Agustus, itu rata-rata yang bergejala berat. Jadi yang sudah sesak napas, yang sebetulnya agak susah sudah kita tangani di sini. Dan dirujuk pun kita tidak memungkinkan karena jarak perjalanan kita ke Banjarmasin, terutama ke Rumah Sakit Ulin, itu jauh sekali. Sedangkan ke kondisi pasiennya belum tentu stabil di jalan. Jadinya yang kita usahakan, yang kita bisa lakukan di rumah sakit kita saja. Ini memang rata-rata yang Agustus, Juli, dari Agustus dan ini juga awal September ini juga sudah ada masuk lagi yang berat-berat. Jadi kondisinya terus terang sangat mengkhawatirkan, dan puncak sepertinya kita juga belum tentu bisa bilang sudah di puncak ya, karena pertambahan kasus kita rata-rata kita satu kloter swab itu hampir lebih dari 10 ada. Kalau yang misalnya ada swab 50 orang, rata-rata 10 sampai 15 orang positif. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali tempat kita. Jadi sebenarnya dari tenaga medis sendiri ini sudah cukup kewalahan Bu ya, dengan kondisi sekarang ini Bu ya. Iya, kami kewalahan. Nah mungkin sekarang kan sebenarnya pemerintah juga kita dikatakan bahwa era new normal atau kebiasaan baru. Nah sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat di masyarakat kita dalam menyikapi new normal dengan fakta yang Ibu dan tenaga Bu Dokter dan tenaga medis lain alami di rumah sakit dan melihat kenyataannya, itu bagaimana pandangan Ibu sebenarnya terhadap perilaku masyarakat kita mungkin? Iya. Sebenarnya syarat untuk melakukan new normal kan ada. Itu sudah ada panduannya dari Kementerian Kesehatan maupun dari WHO. Kalau tidak salah kan syaratnya tuh kalau rata-rata kasus misalnya dalam 2 minggu paling cuma 1 yang positif ditemukan. Nah kita 1 hari bisa 5, 10 tergantung. Dan kondisi berat itu hampir rata-rata masuk 2-3 orang di rumah sakit. Jadinya kita belum siap sebenarnya secara kasus untuk memulai new normal. Sebenarnya new normal kan kebiasaan baru yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sangat sederhana dan mudah dilakukan. Tapi yang saya lihat, mohon maaf kalau saya pulang misalnya dari rumah sakit malam gitu ya, atau sore menjelang senja itu banyak anak muda yang duduk-duduk tidak pakai masker, terus yang jualan juga nggak pakai masker, nongkrong-nongkrong, apalagi di jalan padat, yang pakai di kendaraan pun rata-rata juga nggak pakai masker. Jadi sepanjang jalan pulang itu, aduh, rasanya tuh cuma tinggal kayaknya selamat datang nanti di rumah sakit, saya tunggu begitu. Jadi kita belum siap sebenarnya karena rata-rata kasus kita juga masih tinggi. Jadi sebenarnya kan kalau kebiasaan new normal yang standar yang biasa saja, memakai masker kan masih belum. Rata-rata kalau saya ketemu orang 10 orang misalnya, itu 1 paling yang pakai masker. Jadi kayaknya rata-rata masih sangat jauh dari harapan bisa dikatakan kita mengaplikasikan new normal di sini. Nah kalau sekarang ini kita masuk zona merah dulu ya? Iya, Kota Baru sendiri. Iya, zona merah dan transmisi lokal. Mungkin bisa memberikan informasi sederhana mengenai apa itu transmisi lokal ya kepada pemirsa BTV ini. Transmisi lokal itu kasus yang kita sudah tidak bisa mengatakan asalnya dari mana, kasaran gampangnya seperti itu.
Jadi misalnya ada banyak ya, hampir rata-rata pasien yang kita terima di rumah sakit selalu bilang, bapak saya tidak pernah kemana-mana, ibu saya tidak pernah kemana-mana, cuman di rumah saja. Nah, ketika sudah ada kata-kata seperti itu sebenarnya kita sudah transmisi lokal. Berarti kita sudah tidak bisa melakukan tracing. Artinya kita tidak bisa mengurut kasus itu, ini siapa penularnya. Itu berarti kasus sebenarnya COVID sudah ada di sekitar kita. Dia sudah ada di dalam lingkungan kita gitu ya. Misalnya riwayat perjalanan sebenarnya sudah tidak terlalu penting karena di kita sendiri sudah ada. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ini belum puncaknya gitu ya. Ini belum puncaknya sehingga kan kemungkinan melandai itu masih secara teori dan waktu di lapangan gitu. Iya. Nah, ini bagaimana Bu dengan fasilitas kesehatan kita, katakanlah kita punya rumah sakit Stagen itu, apakah kalau misalkan ini nanti akan terus, itu kira-kira harapan Ibu apa yang kira-kira mesti kita lakukan bersama dengan pemerintah ini? Sebenarnya kan pada awal-awal pandemi ini di Kota Baru saya sudah menyarankan terutama ke Dinas Kesehatan. Sebenarnya kalau secara pedoman, orang yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan, tapi memang bisa dibuktikan ya, karena menurut saya orang bilang tidak ada gejala kok kayaknya agak sedikit omong kosong. Pasti pernah ada riwayat gejala, apalagi kalau kita ronsen pasti ada kelainan di ronsennya. Nah itu kalau memang tidak bergejala dan kita buktikan dia baik-baik saja, bisa aja sebenarnya isolasi di rumah. Tapi kan dari kebijakan pemerintah kemarin dari provinsi dan kemudian juga ditindaklanjuti kabupaten kan kita kemudian dimasukkan ke rumah sakit karantina di Stagen. Nah, yang bergejala kita di rumah sakit PJS. Nah, kebetulan sekarang kondisinya yang di Stagen itu penuh. Jadi kita sudah penuh, Bu, ya? Iya, dan ibaratnya kita kan kemarin hanya menyiapkan satu gedung besar itu, terus beberapa kamar. Kemudian sekarang ini sudah mencoba lagi menyiapkan gedung kedua. Jadi dan itu dengan segala macam fasilitas yang sangat ya, maksudnya kita sudah berusaha sebaik mungkin, cuman memang tidak akan pernah bisa memuaskan yang di karantina di sana. Cuman menurut saya kondisinya memang jauh lebih baik daripada waktu kita awal-awal pandemi yang kondisi rumah sakit Stagen sekarang. Cuman ya itu kalau saat ini kondisinya sudah penuh, sekitar 58 orang sudah di dalam sana. Jadi yang dalam proses karantina mandiri pun yang sebenarnya harusnya dimasukkan ke sana hampir sekitar 20 orangan. Nah, yang di rumah sakit PJS sekarang yang kita rawat itu ada 19 orang yang terkonfirmasi positif. Belum yang gejala berat. Misalnya dia belum ada hasil swab yang keluar, tapi gejalanya sangat mendekati COVID itu ada sekitar 6 orang. Jadi rumah sakit PJS pun kita awalnya hanya menyiapkan kamar ada 4 ya. Kamar 4 yang kita isi 2 bed. Jadi ada 8 bed. Sekarang itu ada 24 bed. Dan sekarang isinya ada 25 orang. Jadi bayangkan. Jadi saya sampai bingung ini nanti mau ditaruh di mana lagi. Masa kita harus mengorbankan pasien-pasien lain pun kita masih banyak. Jadi pasien yang non COVID itu juga masih banyak yang sering masuk ke rumah sakit. Jadi kita agak kewalahan karena kondisi rumah sakit kita juga sangat kecil. Jadinya sangat mengharapkan sih yang dari masyarakat bisa merem diri sendiri, maksudnya bisa melakukan PHBS lah paling kan nggak minimal dan tidak menambah. Terus terang ini agak kacau, maksudnya kasus kita berat tapi di jalanan masih banyak sekali yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini mungkin meskipun ini kan sudah berlangsung sejak secara nasional dari Februari Bu ya, akhir sampai sekarang, meskipun ada juga beberapa masyarakat yang masih menganggap biasa-biasa dan sebagainya. Nah ini mungkin untuk memberikan Bu Sri kan sebagai dokter spesialis paru nggak salah Bu ya, yang ini bisa memberikan kepada masyarakat ini bukan berarti kita menakut-nakuti ya, kita akan mendengar langsung dari Bu Dokter apa yang terjadi ketika seseorang itu terinfeksi COVID-19 sehingga katakanlah sampai berujung kepada kematian. Nah, sehingga dari yang Ibu tangani gitu ya. Nah, ini untuk pemirsa sekalian juga bisa menjadikan semacam informasi dan gambaran langsung dari Bu Dokter yang menangani langsung pasien-pasien. Tentunya informasi ini untuk bagaimana kita menjaga diri gitu ya, dan kita dan keluarga dan masyarakat tentu. Mungkin bisa berikan
memberikan gambaran seperti apa dari mulai awal terinfeksi, terus kaitannya dengan imunitas, terus bagaimana yang sudah penyakit bawaan itu bagaimana sebenarnya urutannya. Iya. Jadi sebenarnya pas orang terinfeksi virus ini awalnya memang gejalanya kayak biasa, karena seperti pasti omongnya, saya cuma batuk biasa kemarin, atau saya pernah demam tapi habis itu sekarang udah nggak lagi, pernah sih pilek paling kayak gitu, atau tenggorokan saya sakit, atau hidung saya tidak bisa mencium apapun itu kadang-kadang. Jadi atau keluhannya saya hanya mual, atau bahkan ada yang cuma diare saja, Ringan-ringan begitu ya awalnya Bu. Ya hanya diare saja, tapi setelah kita melakukan foto ronsen ternyata kerusakan parunya sudah berat, dan dia selalu ngomong saya tidak sesak, tapi foto ronsennya hampir seluruh lapang parunya sudah terinfeksi. Jadi itu yang mungkin sekarang lagi tenar, ada happy hipoksia. Nah itu jadi pasiennya itu tidak merasa sesak napas padahal kerusakan parunya berat. Jadi walaupun gejalanya hanya mual misalnya, atau gejalanya hanya diare, tapi makanya memang ya tidak bisa disalahkan, masyarakat awam sering menyalahkan orang saya cuma diare dibilang COVID. Nah itu cuman kita kan selalu ada SOP-nya kalau di rumah sakit, kalau tidak semua kita COVID kan, tidak, kita selalu ke screening di rumah sakit yang mana COVID yang mana bukan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah karena kan beban kita juga terhadap keluarga dan terhadap masyarakat. Jadi pasien yang kenapa saya cuma mual muntah kok dirapid, kenapa saya cuma diare kok di foto ronsen, nggak ada hubungannya katanya gitu, bukan begitu, karena gejalanya sekarang tidak khas, ada yang dari tidak bergejala sampai yang seperti saya bilang batuk-batuk ringan sampai batuk berat ada, yang sesak napas ringan sampai tidak merasa sesak tapi padahal dia sesak juga ada yang memang juga sesak berat. Kalau misalnya gejalanya berat-berat mungkin tidak terlalu masalah ya, maksudnya kelihatan dengan mata, tapi yang kan tidak kelihatan itu tadi seperti diare ternyata ronsennya rusak berat. Nah itu pengobatannya ya intinya sebenarnya hanya pengobatannya sampai sekarang memang tidak ditemukan ya, belum ditemukan. Jadi kita memang yang kita usahakan adalah menjaga pasien-pasien itu tidak jatuh pada kondisi berat. Artinya walaupun dia tidak bergejala, jadi sebaiknya juga multivitamin ataupun kita pertimbangkan pemberian antivirus supaya dia tidak jatuh pada kondisi berat itu tadi. Karena memang yang kena berat hanya sedikit, tapi yang kelihatan di Kota Baru kan yang berat-beratnya yang kelihatan ini ya, karena yang rata-rata yang paling berat itu kalau misalnya ada kencing manis atau sudah ada penyakit jantung sebelumnya, itu biasanya jatuhnya kondisi berat dan lama. Jadi diobati kok kenapa nggak negatif-negatif, rata-rata seperti itu. Jadi dia ada penyakit dasar yang lain. Kemudian apa yang ditangani ya semuanya berbarengan, jadi nggak bisa cuma satu-satu. Tidak bisa kita hanya COVID-nya saja, tidak bisa hanya kencing manisnya aja. Jadi semuanya harus simultan ditangani. Supaya ya kita berusaha semoga sih bisa membaik. Memang ada kata-kata dari ilmuwan di luar yang mengatakan Anda bisa selamat dengan COVID saat ini, tapi paru-paru Anda jika sekali kena COVID itu seumur hidup. Jadi memang kerusakan COVID itu bisa menimbulkan bekas, menimbulkan bekas, dan itu juga kita belum, karena kita pandeminya baru sekarang, kita belum tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi menurut yang dulu, yang kejadian pandemi dulu, yang SARS-CoV-1 itu yang sudah pernah kena itu bisa berkembang menjadi kanker paru, yang bekas-bekasnya itu. Jadi menurut saya jangan menantang COVID. Walaupun misalnya Anda kuat, Anda merasa imunnya kuat, jangan menantang. Karena sekali kena, walaupun tidak bergejala seperti saya bilang kan rata-rata yang bilang saya tidak sesak tapi ronsennya memburuk itu, bekasnya itu kalau tidak hilang bisa menjadi prekancer. Terus yang kuat-kuat ini belum tentu orang di sekitar Anda kuat. Jadi misalnya pulang ke rumah kita ada orang tua, ada anak kecil, itu mereka golongan yang rentan, apalagi orang tua yang post-stroke gitu. Misalnya orangnya nggak pernah kemana-mana tapi kan anak-anaknya kemana-mana. Jadi saya kok yang merawat, misalnya saya pakai masker terus, yakin, karena soalnya rata-rata yang ngomong, misalnya saya lagi ngomong ke pasien, mereka pakai masker ketika ketemu saya saja. Jadi saya merasa kok saya yang virusnya ya, jadi begitu. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi saya lihat kalau saya lewat baru mereka pakai masker, tapi ketika saya nggak lewat udah buka lagi. Jadi saya bilang saya yang virus atau yang virus. Jadi saya pikir ya
baru begini aja kan sudah kontradiksi dengan omongannya dia ke kami. Oh, kami pakai masker kok kayak gitu, tapi di luar saya lihat ya tarik. Nah, jadi pemirsa, tadi ada informasi penting dari Bu Dokter bahwa meskipun kalau sudah ditangani kemudian dia kembali negatif atau positif, tapi ada dari ilmuwan dari luar mengatakan itu temuan seperti otak pertama dulu dalam sekian tahun itu tetap ada bekas dan mungkin akan menggerogoti dari organ tubuh Bu ya, dan bisa jadi kanker. Nah, jadi atas informasi ini kita harus semakin waspada, jangan sampai, dan ada kata kunci dari Bu Dokter tadi, jangan sampai kita menantang bahwa wah ini biasa dan sebagainya. Nah Bu, sekarang kita masuk ke gini. Beberapa daerah ada laporan sampai 0 kasus. Nah tentunya kan kita juga di Kota Baru tetap punya harapan. Nah kalau menurut Bu Dokter sendiri, untuk bisa sampai katakanlah daerah yang bisa 0 kasus itu seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan, dan bagaimana sebenarnya sikap dari masyarakatnya sehingga daerahnya bisa sampai 0 kasus dalam beberapa kita lihat di televisi ada informasi demikian. Sebenarnya itu dari ketegasan ya, sebenarnya ketegasan dari kebijakan pemerintah daerah, terus kerjasama semua pihak, termasuk juga dan paling penting kerjasama dengan masyarakatnya. Jadi kesadaran diri kita sendiri. Kalau misalnya seandainya bisa disiplin saja, misalnya kita kan saat ini kasusnya banyak ya. Jadi misalnya kita disiplin, semuanya mau memakai masker kemanapun berada, mau jaga jarak, mau tetap PHBS, cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu, kompak, itu insya Allah bisa sebenarnya ditekan penularannya. Tapi itu kompak, jadi tidak sporadis. Jadi misalnya kita tidak melakukannya per kecamatan saja, tapi barengan. Jadi harus bareng, semuanya bareng. Kalau misalnya mohon maaf, misalnya mau lockdown juga jangan setengah-setengah, jangan daerah ini saja, misalnya kecamatan ini saja ditutup, atau gang, kalau misalnya di satu kecamatan cuman gang sini aja yang ditutup tuh jangan, tapi semuanya bareng-bareng, kemungkinan bisa ditekan sebenarnya lajunya. Yang penting intinya kerjasama memang. Jadi kerjasamanya apa ya, kerjasamanya yaitu kesadaran dari diri kita untuk memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak melakukan kerumunan. Terus kalau ada yang sakit itu sebenarnya jangan takut ke rumah sakit ya, jangan bilang nanti saya di COVID kan. Intinya bukan di COVID kan, kita mencari penyakitnya ini benar COVID atau bukan. Kalau bukan COVID, saya tidak akan memasukkan ke kamar isolasi COVID, bukan. Jadi sangat salah anggapan bahwa sekarang di rumah sakit apapun di COVID kan, tidak. Kalau apapun di COVID kan kami akan menutup rumah sakit itu. Jadi kami hanya membuka rumah sakit COVID, begitu kasarannya ya. Jadi sangat salah. Jadi kalau memang ada gejala silahkan lapor, tapi harus bilang terus terang. Dan jangan berbohong ke petugas kesehatan. Jangan berbohong, ya. Jangan berbohong. Kalau sudah pernah dirapit, bilang saja kalau memang reaktif, tidak apa-apa. Kalau misalnya kita refleks menjauh itu sebenarnya wajar ya, maksudnya, tapi memang tidak juga, maksudnya kita mengisolir ya supaya tidak kena yang lain. Jadi bukan bermaksud kita menjauhi, yang kita jauhi penyakitnya bukan orang ya sebenarnya, begitu ya. Ya. Terus kalau misalnya kembali yang tadi, kalau misalnya kompak mau lockdown, sebenarnya kan kalau masalah makanan kan, makanan supply kan bisa diatur per RT sebenarnya ya. Seandainya kita bisa aplikasikan itu, mungkin akan berat ya. Seminggu 2 minggu saja kita lakukan itu, mungkin kasusnya akan turun. Iya, cuman kita terlalu luas dan terlalu jauh-jauh, kita juga tidak bisa mengunci Pelabuhan Perit. Pesawat ini kan sudah terbuka semua sekarang itu, dan memang sangat terbukti kita langsung melonjak angka kasusnya. Bu, baik, ini kita pembicaraan terakhir. Semua orang baik dunia maupun di nasional, lebih juga di Kota Baru, mengharap tentang vaksin. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan informasi kepada kita berkenaan soal vaksin ini, sampai di mana sekarang sudah yang vaksin, apakah awal tahun atau bagaimana, dan mungkin juga bisa memberi informasi kepada masyarakat apakah begitu vaksin ada kemudian kita semua divaksin itu COVID ini selesai, mungkin itu Bu. Ya. Sebenarnya vaksin itu adalah upaya kita untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi tapi ini sebagai kekebalan buatan begitu ya, kasarannya begitu. Jadi semuanya diinfeksikan kuman virus
diinfeksikan virus ini sedikit dengan dosis kecil supaya kekebalannya bangun, kekebalannya bangkit. Itu sebenarnya vaksin itu seperti itu. Sampai entah kapan itu bisa ada, itu sebenarnya sedang berlangsung penelitian. Kita memang mendengar rumor sana sini, ini sudah siap di sini, sudah siap di sini. Tapi intinya sebenarnya semuanya sedang uji coba. Gitu. Apakah kapan waktunya? Terus terang dari kami Kolegium PDPI sendiri belum ada pernyataan vaksin ini sekitar ini siap, itu saya belum dapat edaran seperti itu. Tapi kita sama-sama hanya mendengar bahwa ini sedang diuji cobakan di rumah sakit ini, di rumah sakit ini, di rumah sakit ini. Terus apakah semuanya bisa divaksin? Mungkin bisa. Seperti mungkin nantinya seperti vaksin kita bayi-bayi itu yang vaksin imunisasi. Mungkin itu yang akan terjadi. Ya, semoga saja memang kalau ada, mudah-mudahan itu yang baik, yang terbaik. Dan yang namanya vaksin seperti itu tadi saya bilang, itu menginfeksikan sedikit terus membangkitkan imunnya. Ya semoga kita semuanya bisa menerima. Jadi kondisinya baik-baik saja. Jadi kalau sebenarnya untuk vaksin alami itu yang seperti saat ini sebenarnya kita sedang vaksin alami, tapi tidak terkontrol. Kalau vaksin yang lagi dibuat itu kan yang terkontrol. Yang kalau saat ini kita sepertinya vaksin alami tapi tidak terkontrol. Makanya sampai jatuh yang ada yang kondisi berat dan sebagainya. Vaksin utama adalah pakai masker yang benar dan cuci tangan yang baik. Jadi pakai masker jangan di leher. Kalau sudah terpasang seperti ini, jangan dinaik turunkan lagi. Jadi kalau memang langsung masuk, naik saja. Kalau misalnya makan bagaimana boleh, tapi dilepas yang benar. Jadi dilepas langsung, taruh di tisu atau di tempat wadah, sudah makanlah. Kalau memang bisa punya face, bisa makan, silakan. Kalau misalnya enggak, ya usahakan jangan bersin saat itu kalau ada teman. Tapi kalau misalnya sudah makan, kalau misalnya pakai lagi. Dan jangan memegang lagi yang bagian luar yang hijau ini, yang di luar ini jangan dipegang. Jadi yang luar ini kan kontak dengan orang. Misalnya kita tidak tahu siapa, nah virus-virus, bakteri itu nempelnya yang di luar. Kalau misalnya terpegang bagaimana? Cuci tangan, hand sanitizer. Sudah kalau itu dipakai yang benar. Kalau mau lepas aja sekalian, jangan naik turun. Terus cuci tangan setelah memegang. Kemudian kalau cuci tangan kapan? Cuci tangan kapan saja. Yang pertama kalau merasa tangannya kotor. Yang kedua misalnya dari keluar rumah, dari luar rumah masuk ke rumah, cuci tangan. Habis membuang sampah, cuci tangan. Sebelum tidur, cuci tangan. Ketemu orang, salaman, cuci tangan. Ya. Terus kalau misalnya habis merawat orang sakit, itu juga penting. Kita merawat ibu kita, merawat siapa, atau merawat diri kita sendiri lagi sakit, ya harus cuci tangan. Kemudian yang terpenting juga kalau misalnya dari luar mau masuk ke rumah, mandi. Jadi lepas aja pakaian kerja kita yang kita kerja dimanapun, tidak harus di rumah sakit sebenarnya. Jadi kalau memang dari luar rumah, lebih baik baju diganti sampai rumah. Jadi kita tidak membawa penyakit ke rumah. Seperti itu. Baik, Bu Dokter, terima kasih atas waktunya bersama kita. Dan pemirsa sekalian, demikian tadi ya wawancara kita dengan Bu Dokter Sri yang merupakan ahli dari penyakit paru dan merupakan juga pengurus dari ID Cabang Kota Baru. Mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan kepada kita dan tentunya memberikan wawasan pengetahuan tentang COVID yang masih pandemi ini masih terjadi di Kota Baru. Dan kita berharap mudah-mudahan ini bisa dengan kedisiplinan kita, dengan menjaga protokol kesehatan, maka bisa melandai Bu ya untuk di Kota Baru. Amin. Dan pada akhirnya nanti ketemu vaksin dan kita semua terbebas dari COVID-19. Terima kasih Bu, sekali lagi Bu. Sama-sama. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.